Kali ini kita akan membahas aspek kimia analisis pada bab kesetimbangan ion larutan atau asam basa. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar dua larutan berikut ini. Ada larutan HCl 10⁻³ molar dan CH3COH 10⁻⁻1 molar. Pernyataan terkait kedua larutan tersebut antara lain ada 5 pernyataan. Pertanyaannya, pasangan penjelasan yang tepat mengenai kedua larutan tersebut. Berarti kita perlu cek masing-masing pernyataan. Dari pernyataan pertama, kedua larutan sama-sama memiliki pH 3. Berarti kita harus menghitung pH dari kedua larutan yang ada di soal. Yang pertama ada HCl, dia merupakan suatu asam kuat. Kemudian ada CH3COH yang merupakan suatu asam lemah. Karena keduanya merupakan asam, berarti untuk mengecek pH-nya kita akan menggunakan H positif. Kita mulai dari asam kuatnya dulu. Untuk asam kuat yaitu HCl, rumus H positifnya adalah A dikali dengan Ma. A adalah jumlah H positif pada HCl, Ma adalah molaritas asam. Di HCl ini terdapat 1H, berarti nilai A-nya adalah 1, sedangkan molaritasnya tertulis 10⁻⁻3. Berarti H positifnya 1 kali 10⁻⁻3. Kemudian untuk pH-nya berarti menlog H+, berarti menlog 1 kali 10⁻⁻3 akan ketemu 3 untuk pH dari HCl. Nah, untuk pH asam lemah H positif akan memiliki rumus akar Ka kali Ma. Ka adalah tetapan, Ma adalah molaritas asamnya. Ka-nya di sini 10⁻⁵, molaritasnya 10⁻⁻1. Berarti kalau saya kali akan ketemu 10⁻⁻6. Akar 10⁻⁻6 adalah 10⁻⁻3. Untuk pH-nya sama, menlog H positif, berarti menlog 10⁻⁻3 juga ketemu 3. Berarti pernyataan pertama benar bahwa kedua larutan sama-sama memiliki pH 3. Nah, di pilihan jawaban yang ada angka 1 hanya pilihan A dan B, berarti kita cek saja. Kalau tidak cek nomor 3, ya cek nomor 5. Kita akan cek nomor 3 dulu. Kedua larutan memiliki harga H positif yang sama. Oke, tadi untuk asam kuat, H positifnya senilai 1 kali 10⁻⁻3. Untuk asam lemah atau CH3COH juga 1 kali 10⁻⁻3. Berarti pernyataan ketiga juga benar. Berarti jawaban yang tepat adalah pilihan yang A, 1 dan 3. Kita ke soal nomor 2. Sejumlah H2S atau asam sulfida dialirkan ke dalam 500 ml air membentuk larutan dengan konsentrasi 0,1 molar dan terurai menurut persamaan reaksi yang berlangsung dengan tahapan berikut. Ada 2 tahap. Tahap 1 dengan nilai Ka 4 kali 10⁻⁵, sedangkan tahap kedua itu Ka-nya 1,2 kali 10⁻⁻13. Pertanyaannya, harga pH dari larutan H2S adalah berapa? Oke. Nah, di sini ada 2 Ka. Jika ada beberapa nilai Ka, kita akan gunakan Ka yang nilainya besar. Dalam hal ini adalah Ka1. Kemudian, nah, H2S itu masuk ke dalam asam lemah karena dia memiliki Ka. Masuk rumus H positif, akar Ka dikali Ma. Ka-nya 4 kali 10⁻⁻5, molaritasnya tadi 0,1. Kita masukkan ke rumus, berarti ketemunya akar 4 kali 10⁻⁻6. Hasilnya 2 kali 10⁻⁻3. Kita ke pH langsung, berarti pH minlog H plus atau minlog 2 kali 10⁻⁻3. Hasilnya 3 minlog
2. Berarti jawabannya yang E. Ke dalam 100 ml Aquades dimasukkan padatan CaOH2 dengan MR74 sebanyak 0,37 gram. Dalam hal ini, penambahan volume CaOH2 padat diabaikan, lalu diaduk hingga larut sempurna. Pertanyaannya, harga pH larutan CaOH2 tersebut adalah berapa? Berarti kita harus identifikasi dulu apakah CaOH2 ini termasuk ke dalam suatu asam atau ke dalam suatu basa. Nah, CaOH2 itu ternyata masuk ke dalam suatu basa kuat. Berarti nanti mencari pH kita akan menggunakan OH-, di mana OH- itu rumusnya untuk basa kuat adalah B kali Mb. B di sini nanti adalah jumlah OH- di dalam senyawa CaOH2. Sedangkan M adalah molaritas. Kita lihat dulu di soal apakah sudah ada molaritasnya atau belum. Ternyata belum ada molaritasnya, sehingga kita harus mencari dulu. Molaritas itu rumusnya massa dibagi MR dikali 1000 dibagi volume. Volumenya ini dalam mililiter. Berarti massanya 0,37, MR-nya 74, 1000 dikali volumenya 100. Ini bisa dicoret, berarti 0,37 dikali 10, 3,7 dibagi 74, 5 kali 10 pangkat negatif 2. Kita masukkan ke rumus. B-nya tadi, ini di CaOH2, OH-nya berjumlah 2, berarti masuk ke sini juga 2. Kemudian molaritasnya tadi 5 kali 10 pangkat min 2. Akan ketemu 10 kali 10 pangkat min 2 atau 1 kali 10 pangkat min 1. Jika OH- berarti kita harus ke POH terlebih dahulu. Rumusnya menlog OH- berarti menlog 1 kali 10 pangkat min 1 ketemu 1 menlog 1. Kemudian pH rumusnya 14 min POH berarti 14 min 1 menlog 1. 14 kita kurangi 1 dulu, ketemunya adalah 13. Kemudian negatif, ketemu negatif berarti positif log 1. Hasilnya adalah 13 plus log 1. Lanjut ke soal berikutnya. Gas NH3 murni sebanyak 24 ml ditiupkan ke dalam 250 ml air sehingga seluruh gas NH3 larut dalam air dan tidak merubah volume air. Jadi volume airnya tetap tidak berubah. Tekanan gas semulanya adalah 76 cm Hg dan T ini T besar ya karena suhu. Itu adalah 27 derajat Celcius. Jika tetapan gas idealnya adalah 0,08 liter atm per mol Kelvin, Kb-nya 10 pangkat negatif 5 dan log 2 adalah 0,3, maka POH larutan NH3 adalah yang mana? Oke, jika kalian menemukan soal ada volume, kemudian ada tekanan, ada suhu, ada nilai R, berarti kita menggunakan rumus gas ideal. Di sini juga sudah ditekankan ada tetapan gas ideal, di mana nanti rumus dari gas ideal adalah PV nRT. P adalah tekanan, V adalah volume dalam satuan liter, P-nya tadi dalam atm, N adalah mol, R adalah tetapan, T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Oke, nah dirubah dulu bahwa 76 cm Hg itu sama dengan 1 atm. Sedangkan 27 derajat Celcius itu kalau mau Kelvin kita tambahkan 273 sehingga ketemu 300. Oke, kita masukkan P-nya 1, volume yang kita gunakan adalah volume dari gasnya. Dalam hal ini adalah gas NH3 sebanyak 24 mili, tapi kita ubah ke liter sehingga ketemu 0,024 liter.
N adalah mol, nanti kita akan cari. R-nya tadi 0,08, suhunya adalah 300. Kita hitung N atau mol berarti 0,08 dikali 300 kan ketemu 24, dibagi 0,024. Hasil akhirnya adalah 10 pangkat negatif 3. Nah, apa gunanya mol di sini? Karena di soal ditanyakan pOH dari NH3. NH3 itu suatu basa, karena di sini memiliki Kb, berarti dia basa lemah. Berarti kita perlu nilai molaritasnya. Dimana, nah ini kan, tadi rumus OH- adalah akar Kb kali MB. Kb-nya sudah ada, tapi molaritasnya belum ada. Kita cari dulu. Molaritas rumusnya adalah mol dibagi volume dalam satuan liter. Molnya tadi 10 pangkat negatif 3. Ini volume dari pelarutnya, dalam hal ini adalah air. Dalam liter 250 ml dirubah menjadi liter menjadi 0,25. Setelah dibagi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Kita masukkan ke rumus. Kb-nya 10 pangkat negatif 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 3, berarti akar 4 kali 10 pangkat min 8, akar 42, akar 10 pangkat min 8, 10 pangkat negatif 4. Ditanyakan pOH, berarti kita langsung ke pOH-nya saja, bahwa pOH rumusnya adalah min log OH min, berarti min log 2 kali 10 pangkat min 4 akan ketemu 4 min log 2. 4 min log 2 tadi ada log 2 adalah 0,3, berarti 4 dikurangi 0,3 adalah 3,7, sehingga jawabannya yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Harga pH larutan H2SO4 0,02 m dalam 500 ml larutan adalah berapa? Oke, di sini ada H2SO4. Kita harus menentukan apakah dia asam atau basa. Ternyata dia adalah suatu asam kuat, berarti untuk mencari pH kita menggunakan H positif. H positif untuk asam kuat rumusnya adalah A kali Ma, seperti yang tadi. A adalah jumlah H positif, di sini 2. Molaritasnya sudah ada 0,02, atau kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2, berarti akan ketemu 4 kali 10 pangkat min 2. Langsung ke pH. pH-nya berarti min log H positif, atau min log 4 kali 10 pangkat min 2 akan ketemu 2 min log 4, sehingga jawabannya yang A. Kita ke soal berikutnya. Perhatikan data pengujian pH beberapa sampel air limbah berikut. Ada 5 limbah PHRST. Pertanyaannya, air limbah yang tercemar asam adalah yang mana? Berarti kita perlu tahu konsep bahwa asam itu pH-nya kurang dari 7. Berarti kita harus mencari yang pH-nya kurang dari 7. Di sini ada 5,5 yaitu Hi, dan 4,7 yaitu T. Berarti yang tercemar limbah asam yaitu Hi dan T. Berarti jawabannya yang B. Kita ke soal berikutnya. Asam lemah Ha 0,1 m mengurai dalam air sebanyak 2%. Pertanyaannya, tetapan ionisasi asam lemah adalah berapa? Ingat, kalau peruraian itu adalah suatu nilai alfa atau derajat ionisasi, sedangkan tetapan, yang namanya tetapan berarti itu adalah nilai K. Kemudian karena dia asam, berarti ini yang ditanyakan adalah nilai Ka. Rumusnya apa? Alfa adalah akar Ka kali M. Alfanya sudah ada 2%, atau kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Ka-nya dicari, molaritasnya 0,1, atau kita rubah menjadi 10 pangkat negatif 1. Ingat, untuk menghilangkan akar kita bisa kuadratkan kedua sisi. Jadi sebelah kiri kita kuadratkan,
Di sebelah kanan juga harus dikuadratkan. Sehingga nanti 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ketemunya 4 kali 10 pangkat min 4. Akar dikuadratkan berarti nilai itunya sendiri. Berarti tetap KA dibagi 10 pangkat min 1. Sehingga KA 4 kali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 1. Ketemunya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 5. Sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, sekian dulu. Nanti kita bahas aspek kimia analisis yang lain mengenai titrasi. Sampai ketemu lagi, see you.